Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 9 April tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Demikian firman-Nya, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu tubuh surgawi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini saya sangat berbahagia karena pada hari ini adalah hari yang bersejarah buat keluarga saya, di mana kami dianugerahi anak tepat pada tanggal ini. Ya, tahunnya berbeda. Anak kami yang kedua, Chrysostomus Tambunan, itu berumur 16 tahun saat ini, dan anak kami yang ketiga, Krisdayanti Tambunan, itu berumur 13 tahun pada saat ini. Jadi tanggalnya, bulannya sama Bapak Ibu. Saya sangat senang oleh kebaikan Tuhan yang sampai saat ini masih kami rasakan selalu menopang hidup kami. Untuk itu saudara-saudara, saya sangat berbahagia menyampaikan juga kebenaran firman Tuhan saat ini seperti hari-hari yang lalu. Saudara yang terkasih, tubuh duniawi kita pada waktunya memang akan mengalami kematian. Namun dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, kita punya pengharapan. Sama seperti Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, demikianlah Ia akan membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika tubuh duniawi ini hancur dalam kematian, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menyediakan tubuh yang baru, tubuh surgawi yang mulia dan yang tidak akan mengalami kebinasaan. Sungguh luar biasa. Jadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian bukanlah tanda kesia-siaan, juga bukan tanda kekalahan. Kematian adalah peristiwa peralihan ketika kita harus menanggalkan tubuh yang duniawi untuk mengenakan tubuh yang surgawi. Pasti kita mengingat saudara-saudara, bagaimana Yesus berubah rupanya di hadapan murid-muridnya di sebuah bukit, yakni murid-muridnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka melihat dan menyaksikan tubuh Yesus, wajah Yesus yang dimuliakan. Mereka juga lalu menyadari bagaimana nanti di surga tubuh mereka akan seperti itu. Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, saudara-saudara, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, sebagaimana yang dikatakan dalam sapaan Tuhan kita saat ini. Saudara yang terkasih, kita bisa membayangkan tubuh Kristus yang mulia itu akan terjadi pada tubuh kita yang hina ini. Ingatlah bahwa Allah telah memulai pembaruan tubuh kita ini, yaitu ketika Dia membeli tubuh kita dengan darahnya yang begitu mahal, yang Ia bayar dengan begitu mahal. Itu darah yang tercurah di Bukit Golgota. Tetapi meskipun Dia telah memiliki kita, atau kita telah menjadi miliknya, Dia tidak pernah dan tidak akan masuk ke dalam diri kita.
kecuali kalau kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup baginya. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, Roh Kudus akan mendatangi kita dan lalu berkenan tinggal di dalam diri kita, dan tubuh kita menjadi baitnya. Sepanjang hidup kita, saudara-saudara, Roh Kudus akan berkarya banyak dalam tubuh kita sebagai baitnya. Ia akan mendisiplinkan tubuh kita dan menguasainya, sehingga kelak di hari penghakiman nanti kita menjadi serupa dengan Yesus di surga yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Saudara yang terkasih, perlu kita ingat, ketika di hari penghakiman kita akan diberikan tubuh surgawi. Saya bisa mengatakan, saudara-saudara, ketika kita diberikan tubuh surgawi, sukacita, damai sejahtera, itu menjadi milik kita. Untuk itu, mari tetap berserah kepada Yesus. Katakan di dalam hidupmu, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Mari kita selalu berserah kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk lebih memahami bahwa kelak kami akan diberikan oleh Tuhan tubuh surgawi yang akan merasakan bagaimana sukacita dan damai sejahteranya hidup bersama Tuhan di surga. Bapa, mari Engkau meterangkan kebenaran firman ini sehingga bertumbuh berkembang di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun berada. Olehnya Bapa, para pendengar semakin disempurnakan menjadi anak-anak Tuhan. Mereka akan beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka akan mendapatkan kesembuhan karena ketika mereka sakit, mereka akan mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan permasalahan dan persoalan. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Engkau selalu peduli akan kehidupan kami. Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, itu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka. Berikan kepintaran dan hikmat bijaksana, serta yang sakit Tuhan dari jemaat-Mu, mari Engkau berikan kesembuhan. Pada saat ini juga hamba berdoa untuk setiap saudara-saudariku yang jauh maupun yang dekat. Engkau berkati hidup mereka Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan, nyatakan Tuhan kasih-Mu terhadap saudara-saudaraku. Sehingga yang sakit disembuhkan sebagaimana itu Mama Ella, yang tidak henti-hentinya hamba berdoa buatnya. Itu juga itu Mama Roma, adikku Hermantono, dan semua saudara-saudaraku Tuhan yang rindu akan berkat-Mu, nyatakan berkat-Mu Bapa dari keluarga Tambunan dan Citangka. Hanya kepadamu hamba memohon. Pada pagi hari ini hamba juga berdoa untuk istriku dan anak-anakku. Mari balut bungkus mereka Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka selalu dipenuhi sukacita untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Terkhusus Bapa di surga, pada hari ini tepat umur dari anakku Chrysostomus 16 tahun. Itu semua hanya dikarenakan kemurahan-Mu. Itu juga boru kami Tuhan Krisdayanti Tambunan genap berumur 13 tahun. Itu semua hanya dikarenakan kemurahan-Mu. Pakai mereka menjadi anak-anak yang luar biasa kelak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Inilah Tuhan Yesus doa kami di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.